Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah, di sini kami dari kelompok 2B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dan praktikum tugas besar dari elektronika lanjut yang berjudul rangkaian osilator. Di sini yang beranggota ada tiga anggota yang beranggotakan. Yang pertama itu ada Brian Timothy Ginting dengan NIM 120, 130, 154. eh, dan saya sendiri Andres Sindaga 120, 130, 151 dan Miftahul Rahmat 120, 130, 173. Di sini saya menjelaskan tentang osilator stabil NE555. Di sini osilator stabil adalah rangkaian elektronik yang dapat menghasilkan sinyal gelombang periodik. Ini biasanya gelombang kotak secara terus-menerus tanpa membutuhkan input eksternal untuk mempertahankan osilasi. Disebut astabil karena tidak memiliki keadaan stabil, sehingga output akan terus beralih di antara dua keadaan, eh, tinggi atau rendah. Prinsip kerja osilator stabil yaitu rangkaian osilator stabil bekerja dengan mengisi dan mengosongkan kapasitor secara bergantian, yang menyebabkan perubahan tegangan yang mengandalkan pengalihan antara dua kondisi. Osilator stabil menggunakan komponen sebagai berikut. Nah, yang pertama itu resistor, di mana resistor ini untuk mengontrol laju pengisian dan pengosongan kapasitor. Yang kedua, kapasitor. Kapasitor ini menyimpan dan melepaskan muatan untuk mengatur waktu osilasi. Yang ketiga itu ada transistor atau IC timer triple 5 yang digunakan untuk membalikan kondisi rangkaian secara otomatis. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini, yang pertama itu ada IC timer 555 dengan soketnya, lalu yang kedua ada kapasitor 10 microfarad 16 volt, yang kedua ada kapasitor 10 nanofarad, lalu ada resistor 10K, resistor 220 ohm, lalu ada tripod 100K, terminal baut PCB, lalu LED, dan yang terakhir yaitu PCB. Adapun desain PCB yang sudah didapatkan, pada layout atas PCB ter- terlihat bahwa peletakan pada komponen-komponen sangat jelas di desain, sehingga menghasilkan layout bawah PCB seperti berikut. Selanjutnya yaitu slide selanjutnya. Selanjutnya ada skematik rangkaian, di mana nih kami menggunakan dua buah resistor dan kapasitor. Di mana resistor yang pertama ini bernilai 10K. Resistor ini digunakan untuk mengatur eh, frekuensi input dari baterai. Selanjutnya ada resistor variabel yang bernilai 100K. Ini untuk mengatur frekuensi osilasi output dari timer NE555 ini. Selanjutnya ada dua buah kapasitor, di mana kapasitor yang pertama ini bernilai 10 nanofarad. Ini untuk mengontrol waktu pengisian dan pengosongan. Dan kapasitor yang kedua ini bernilai 10 mikrofarad yang digunakan untuk kontrol bypass untuk pin 5
IC NE55 ini agar lebih stabil. Kemudian resistor yang kedua ini bernilai 220 ohm untuk membatasi arus yang masuk ke LED. Selanjutnya kami menggunakan input sebesar 5 volt. Nah, berikut hasil simulasi rangkaian yang sudah kami buat. Di mana di sini ada trim pot untuk mengatur output dari osilasi output dari NE55 ini. Apabila nilai hambatan yang dari resistor variabel ini semakin besar, outputnya akan semakin lambat. Di mana ini mengeluarkan output 1 Hz atau 1 Hz dalam 1 detik. Selanjutnya apabila ini resistor variabel diperkecil, maka outputnya akan semakin cepat. Nah, seperti ini. Berikut hasil rangkaian yang sudah kami buat. Terdapat komponen dan PCB. Dari artikel yang telah kami buat, dapat kesimpulan bahwa osilator adalah salah satu komponen fundamental dalam elektronika yang digunakan untuk menghasilkan sinyal listrik periodik. Dengan memahami berbagai jenis osilator dan aplikasinya, kita dapat melihat perannya yang luas dalam sistem komunikasi, pengolahan sinyal digital, dan berbagai perangkat elektronik lainnya. Osilator tidak hanya penting untuk menghasilkan sinyal, tapi juga memastikan kestabilan dan keandalan dalam sistem elektronik. Penggunaan penguat dan umpan balik menjadi kunci dalam menjaga performa osilator agar tetap optimal. Adapun referensi yang telah kami cari untuk pembuatan PPT ini yaitu sebagai berikut. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.